Formula E Operation berikan kepada si penyelenggara termasuk Jakarta ini. Ya, jadi, sejarah terjadi di hari ini ya, Bung Wahab dan juga pemirsa, bahwa Indonesia akhirnya mampu menyelenggarakan sebuah event besar Formula E yang memang rencananya di musim ini ada 16 seri yang digelar oleh FIA dan kita menjadi salah satu atau seri ke-9. Ini luar biasa. Kita berharap bahwa pelaksanaan di tahun depan akan lebih sukses, lebih menarik. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang kehabisan baterai drop, saya pikir ada problem dengan baterai manajemen. Nah ini. Ya, kita lihat dulu ini bagaimana hasil dari round 9 atau seri ke-9 di Jakarta, di mana Mitch Evans, kemudian Jean-Eric Vergne, kemudian Mortara di posisi ketiga, sedangkan Antonio Felix da Costa di posisi keempat, Stoffel Vandoorne di posisi kelima, Jack Dennis di posisi ke-6, dan kita lihat diikuti oleh Lucas di Grassi di posisi ke-8. Ya, menarik kalau kita simak. Tentunya ini Nyck de Vries tidak bisa lolos atau tidak bisa selesai dalam race kali ini, dan juga Antonio Giovinazzi termasuk Oliver Rowland yang mengalami insiden atau Stoffel Vandoorne termasuk terakhir mengambil attack mode. Ya, ini memang kalau tadi Bung Wahab mengatakan 2x4, berarti ada lap keberapa yang mereka harus lakukan attack mode ya? Ya, biasanya kalau kita ngomongin angka di situ ya, sudah berjalan kurang 30, biasanya 30 dan 20 kalau 2 kali attack mode. 20 menit dan 30 menit ya. Dan mungkin teman-teman juga harus tahu itu tadi kan ada angka-angka gitu kan. Yeah. Itu tadi berapa lama attack mode kan 2 kali 4 menit. Yeah. Jadi selama 4 menit itu dia akan dapat tambahan power boost. Nah, itulah bisa dipakai di 4 menit itu. Itu ada keterangannya karena semuanya hampir informasi ada di layar TV, semua informasinya disampaikan. Jadi memang nyaman sekali. Ini ingat detik-detik ketika Mitch Evans mengambil Eric Vergne, di mana Jeff salah dalam mengambil tikungan sehingga dimanfaatkan dengan baik, dan tadi sempat terlihat Mortara dan Jeff bersaing untuk mengambil posisi 2 dan akhirnya Mortara gagal untuk mengambil Jeff. Ya, ini emosional ya. Ya. Bagaimana tim dari Jaguar yang akhirnya mampu menjadi juara melalui Mitch Evans. Cuma 2 kali dan di sini. Tetapi kenapa kok dia urutan? Karena di awal musim kurang begitu bagus. Event seperti Formula E selalu ditutup dengan sebuah acara yang sangat menarik untuk fans ya, yang hadir di Ancol kali ini. Konsepnya sangat entertaining sekali mereka. Mereka bahkan itu semua tahun ya, Bu. Iya, dan economic impact ya. Ini paling gampang saja. Barusan saya dengar cerita Mitch Evans sama Stoffel mau pergi ke Bali ini besok. Ya, pasti pesta juara. Itu ada economic impact juga gitu. Ya, kita lihat ini bagaimana pembalap senior ya, seperti masih menyesali. Jean-Eric Vergne tidak berhasil juara kembali di Jakarta. Belum pecah telur. Jadi memang DST Cita ini juga sangat menguasai beberapa musim terakhir. Ya, kita lihat dulu fase lap mendapatkan 1 poin tambahan, tentunya Mitch Evans setelah poin 25 hasil menjadi juara 1 dan kali ini mendapatkan 1 poin dari fase lap. Jadi total di Jakarta dirinya mendapatkan 26 poin. Begitu juga Jean-Eric Vergne mendapatkan 18 poin dari championship plus 3 karena pole position. Jadi dia mendapatkan 21 poin. Ya, dan kita lihat ini bagaimana Mortara juga pembalap yang cukup konsisten ya, Bu Wahab. Saya lihat dalam 3 race terakhir di Berlin 2 kali dan Jakarta dirinya podium. Betul. Rocket Williams sebenarnya kan kurang lebih rasa Mercedes juga. Ya. Begitu sekarang Mercedes konsisten, dia juga akan menikmati hasilnya karena mereka saling akan berkomunikasi masalah algoritma dan strategi juga. Betul. Ya, kita lihat bagaimana layout atau gambar dari udara ya, sangat indah sekali tadi. Pelaksanaan dengan cuaca juga yang sangat mendukung. Tidak hujan dan tidak terlalu panas ya. Betul. Tadi saya sempat cerita pada saat kualifikasi bahwa pertama 50% chance kan kemarin tadi jadi 40%. Nah ini prosesnya. Semua balap diperkenalkan penonton dengan undangan kategori tertentu bisa menikmati di kanan dan kiri. Betul, ini kita lihat bagaimana dari tim Jaguar. Ya, terlihat Pak Bambang Susatyo. Pak Bambang Susatyo dan juga Ibu Puan, Pak Jokowi juga masih di situ. Betul. Ya, ketiga ini tentunya posisi ketiga Eduardo Mortara. Ini pembalap yang tentunya kita tahu menjadi salah satu juga pembalap yang sangat baik dari Rocket Venturi Racing. Biasanya Bung Tio, kemarin itu sempat mereka bawa itu mobilnya itu lewat lorong di bawah dan naik ke atas. Ya. Sangat entertainment.
tergantung bagaimana mereka mengemas panggung terakhir ya. Betul, betul. Dan apalagi kalau malam pasti luar biasa. Ya, ini saya melihat senyuman co-founder sepertinya sangat lebar ya. Puas sekali. Alberto Longo. Sudah beberapa kali, mungkin 4-5 kali Alberto Longo ke Jakarta. Ya, kita lihat Jan-Erik Verner. Ini merupakan juara di tahun 2018, juara di tahun 2019, termasuk salah satu pembalap senior, mantan pembalap Formula One. Ya, ada banyak mantan pembalap Formula One di sini. Dan ingat, ini juga merupakan musim terakhir dari Mercedes, karena tahun depan Mercedes ini sudah tidak akan berkompetisi di sini, tetapi penggantinya adalah tim yang tidak kalah kelasnya, yaitu McLaren. Ya, kita lihat juga Pak Jokowi dan juga Pak Anies hadir juga di panggung tentunya. Dan inilah sang juara, Mitch Evans, pembalap asal Selandia Baru yang sudah kita bahas tadi, juara di seri keempat di Roma. Mitch Evans ini juga merupakan teman dekat dari Sean Gelael, pembalap Indonesia yang sekarang sedang leading memimpin di World Endurance Championship. Bahkan Mitch ini mungkin 2 atau 3 tahun tinggal di apartemen Sean di London. Sahabat bestie ya. Sangat sayang Sean lagi nggak di sini. Kalau nggak pasti mereka akan ketemu. Ya, kita lihat ini bagaimana pelukan juga dari co-founder ya. Sangat bahagia sekali, senyuman lepas bahwa Jakarta akhirnya membuktikan diri bahwa Indonesia mampu menggelar sebuah pagelaran yang luar biasa dari Formula E. Ya, ini adalah pembalap dari Selandia Baru, membawa bendera Selandia Baru. Ya, kita dengarkan lebih dahulu lagu kebangsaan dari Selandia Baru. Juara dari NX, the national anthem of the winning team from Great Britain. Kita sambut tamu spesial kita di atas panggung. Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan dari Selandia Baru, tentunya pemenang Mitch Evans, dan juga lagu kebangsaan dari Inggris, di mana ini merupakan tim dari Evans yang Bung Wahab. Kalau Anda melihat setelah ini, tanggal 2 Juli nanti, pagelaran ini, race ini akan menuju ke Marrakesh. Kita lihat dulu bagaimana perjalanan dari Bapak Anies Baswedan. Tentunya ini untuk konstruktor ya. Ya. Berhasil memenangkan race ke-9 atau round 9 di Jakarta. Ya, kita lihat ini tentunya sangat emosional sekali bagaimana Jaguar mampu memenangkan race. Ya, ini kalau Anda melihat tentunya Anda menjadi salah satu orang yang memang sempat cukup sibuk di awal-awal ya dalam perencanaan. Sepertinya puas sekali, tidak ada masalah, dan race-nya pun berjalan dengan sangat menarik, dan bahkan pemirsa RCTI yang tidak tahu Formula E akhirnya terhibur ya dengan race tadi. Ya, memang kalau buat saya sih moral obligasi untuk memperkenalkan seperti apa Formula E atau motorsport kepada teman-teman di seluruh Nusantara. Kita lihat di sini, ini merupakan, kita lihat besok atau ini nanti impactnya seperti apa. Pasti luar biasa, Bung Tio. Ya, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, memberikan untuk juara, yaitu Mitch Evans. Ini akan tercatat dalam sejarah di episode pertama di Indonesia. Mitch Evans mampu menjadi juara Formula E.
Ya, inilah pemenang yang tentunya kita lihat tadi, perjuangan atau pertarungan yang sangat sengit ya di dalam 2-3 lap terakhir. Betul. Betul. Ini belum selesai. Mereka biasanya sampai seri. Nah, ini adalah bagian dari apa itu namanya, kewajiban, kebiasaan mereka, yang mereka lakukan. Mereka lakukan. Sangat-sangat entertaining. Dan kita lihat, Bung Tio, kalau kita melihat layar TV, informasinya itu cukup banyak sekali dan cukup mudah untuk dicerna. Ya. Dan kita lihat ini bagaimana perayaan dari para pemenang di Indonesia. Selamat untuk Indonesia, selamat untuk Jakarta, selamat untuk Mid-7, dan Formula E berhasil digelar dengan sangat baik. Kita tunggu di tahun depan tentunya Formula E kembali digelar di Jakarta Sirkuit atau di Sirkuit Ancol Jakarta. Buap. Cukup bahagia ya kita lihat, Bung Tio. Tadi sempat seolah-olah dia akan champions ya. Betul. Ya, Marrakesh 2 Juli nanti akan menjadi round 10 atau putaran ke-10 atau seri ke-10. Ya, betul. Marrakesh sebenarnya kan pengganti dari Kanada. Karena Kanada tidak berhasil menyelenggarakan balapan, maka dilakukan di Marrakesh. Marrakesh sendiri sirkuit yang sudah beberapa kali menyelenggarakan Prix. Panjang sirkuitnya hampir 3 kilo lebih panjang dari yang di Jakarta. Tapi sirkuitnya juga merupakan banyak trek lurusnya juga, variasinya juga cukup menarik. It's been amazing. It's just it's a bit too hot, a bit too humid. But look, just want to thank the team. You know, the climate here makes it really difficult for us for the car. We had the right settings, the right setup, and it's down to them. So yeah, big thanks to them. Thanks to everyone that came out as well. It was a huge turnout. I think sold out in minutes. And everyone's got, you know, the energy here is amazing, one of the best. So just want to say thank you to Makasi, to everyone that came out. What you find is lovely the most about this circuit in Jakarta? Is it the fans? Is it the ambience, the euphoria, or what? I mean, it's not just one thing. Like, obviously, multiple things make a great event. Track, you know, city, the atmosphere, the vibe, and obviously that comes from the fans. So yeah, just everyone that came out, supported us. I'm sure next year even be bigger and better. So yeah, definitely a highlight event for us. I look forward to coming back next year. All right, then, thank you. And if next year we have another race in Jakarta, won't you come again? Of course. Of course. Yeah. Thank you so much, Mid-7. See you next year. Dan pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan pembalap yang baru saja menyelesaikan Formula E di Jakarta dan berhasil memenangkan, berada di posisi pertama, Mitch Evans dari Jaguar. Dan tentunya tahun depan akan menjadi tahun yang menantang. Kita berdoa bersama agar Formula E akan kembali dilangsungkan di ibu kota Jakarta. Dan ini sudah menjadi sejarah yang luar biasa bagi kita semua. Terima kasih, kembali ke studio.